Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali mengudara di lantai 5 kantor Bupati Tangerang. Andri, pada pagi hari ini kita akan membawakan acara spesial podcast atau talk show Handetolan bersama Kelurahan dan Desa Juara. Nah, ini bisa dibilang juara karena desa dan kelurahan ini baru saja mendapatkan juara 1 Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Banten 2025. Ada Kelurahan Kadu Agung dan Desa Sodong. Kelurahan Kadu Agung bersama Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi Kang Andri dan semua pendengar setia Tangerang Radio. Sehat ya Pak Lurah ya? Alhamdulillah sehat. Pak Lurah Yusuf, bagaimana perasaannya hingga pagi hari ini setelah mendapatkan kabar bahwa Kelurahan Kadu Agung ya mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Banten di Lomba Kelurahan Desa dan Kelurahan? Alhamdulillah tentunya kami merasa sangat gembira, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan capaian yang luar biasa bagi kami. Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau juga ada Kepala Desa Sodong, Pak Doni Bambang. Selamat pagi Pak Doni. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Andri. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Mohon maaf dan izin ini Pak mengganggu waktu Bapak berdua di tengah kesibukan Bapak di kantor masing-masing untuk talk show. Mungkin bisa digambarkan Pak Kades, bagaimana perasaan Bapak pada saat mendengar bahwa Desa Sodong ini menjadi juara 1 di Lomba Desa tingkat Provinsi, Pak? Ya, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami semua bisa mempersembahkan yang terbaik bagi desa kami, kecamatan dan kabupaten tentunya. Ini luar biasa, capaian yang sangat istimewa bagi kami. Mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk kami bisa berbuat lebih baik kepada masyarakat kita, khususnya dalam pelayanan publik. Baik, karena kan outputnya juga untuk masyarakat ya Pak Kades. Iya. Nah, yang pertama kemarin tuh Anda sempat ikut ngeliput Pak Lurah, Pak Kades mengenai uji klarifikasi ya. Iya. Itu uji terakhir sebelum nanti ada penilaian hingga pengumuman begitu ya. Iya. Yang pertama kan Kelurahan Kadu Agung dulu ya. Iya. Berikutnya baru Desa Sodong. Itu waktu itu persiapannya apa saja sih Pak Lurah? Penilaiannya juga seperti apa begitu? Iya, memang kita bertahap ya, dari mulai tahapan kecamatan, kemudian kabupaten sampai dengan provinsi. Ya, memang agak panjang waktunya, begitu lebih kurang 1 bulan lebih. 1 bulan? Ya. Wow. Lebih 1 bulan lebih. Ya, dan kami tentunya dengan masyarakat, dengan seluruh stakeholder terkait, para mitra kelurahan, semuanya kami mempersiapkan diri ya, karena memang ini namanya lomba kelurahan. Betul. Bukan lomba lurah. Gitu kan? Artinya seluruh komponen masyarakat kami berkolaborasi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Waktu awalnya itu memang pada saat itu kita antar kabupaten dulu Pak ya? Betul. Baru nanti kelurahan antar kabupaten. Baik. Itu kayak gimana Pak ceritanya Pak? Bisa jadi yang akhirnya 3 besar ya waktu itu ya, masuk 3 besar. Alhamdulillah 3 besar dari kabupaten, kemudian ditentukan juara 1 dan juara 1 itu yang lanjut ke tingkat provinsi begitu. Jadi dari provinsi itu dari 8 kabupaten kota, alhamdulillah kita Kabupaten Tangerang dari setiap tahapan kita lolos terus tuh Kang Andri, dan alhamdulillah sampai ditetapkan menjadi juara 1. Wow, gitu. Proses yang sangat panjang ya. Betul. Dan Desa Sodong juga sama Handetolan pas uji klarifikasi itu luar biasa loh Pak penyambutannya Pak. Itu ada tari dari etnis Tionghoa ya. Ada dari apa sih adat Bali gitu Pak ya? Iya, dari sampai Pak Bupati ikut juga tuh. Ikut bergembira juga. Iya betul. Menari. Gimana Pak persiapan Desa Sodong hingga akhirnya menjadi juara 1 di lomba desa tingkat provinsi Pak? Hampir sama dengan Kelurahan Kadu Agung, di mana tahapannya kita lalui dari mulai tahapan kecamatan, terus kabupaten, dan akhirnya kemarin ke provinsi. Jadi tentu kerjasama atau kolaborasi dengan semua elemen masyarakat
Dan juga setelah kita juara di kabupaten, luar biasa perhatian dan dukungan dari pemerintahan daerah memberikan support, dukungan yang all out tentunya, mulai dari bimbingan teknis, kemudian fasilitasi dan semangat yang terus mengalir kepada desa. Karena memang kita menerapkan prinsip one team, one spirit, one goal. Gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti di tingkat regional kita juga bisa mempersembahkan terbaik bagi Kabupaten Tangerang yang akan menjadi semakin gemilang. Baik, luar biasa. Karena di regional 1 ya? Regional 2. Regional 2, Jawa Bali ya? Jawa Bali. Oh ini kan tantangannya luar biasa banget ya. Ada DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Wah ini. Di Yogyakarta satu lagi. Oh iya, Yogyakarta juga ya kan. Dan tentunya bukan hal yang tidak mungkin ya. Kabupaten Tangerang bisa mewakili Provinsi Banten untuk tingkat regional 2 nasional. Nah Pak Lurah, kita akan flashback dulu nih sebelum pengumuman juara 1 kemarin begitu ya. Siap. Pak Lurah juga kemarin menyampaikan lewat telepon bersama kami inovasi-inovasi yang digagas oleh Pak Lurah dan rekan-rekan yang ada di kelurahan untuk masyarakat. Apakah salah satu indikatornya yang kemarin itu Pak, yang pelayanan administrasi ke rumah? Iya, salah satunya itu ya. Di luar juga ada banyak juga yang kami sudah coba lakukan, tentunya dengan berkolaborasi dengan semua unsur masyarakat dan juga unsur pimpinan yang sangat luar biasa, mulai dari Pak Bupati, Ibu Wakil, Pak Sekda, para Kepala OPD, Pak Camat dan semuanya. Saya rasa begitu. Alhamdulillah. Kemarin kan kita itu ya yang pelayanan online kan. Iya, pelayanan online. Dan memang juga di kami berkembang beberapa hal tentunya Kang Andri. Ya mulai dari kami menggaungkan semangat pelayanan Kelurahan Sahabatku. Nah itu apa? Kelurahan Sahabatku. Kelurahan Sahabatku. Oh, biar masyarakat tuh makin dekat gitu ya Pak ya? Biar mereka menganggap kelurahan itu adalah sahabat mereka. Baik. Tidak ada jarak antara sahabat kan begitu kira-kira. Tidak ada jarak antara kita. Tidak ada jarak begitu. Di dalamnya ada banyak, kita ada pos bantuan hukum. Oh. Iya. Ada bantuan hukumnya juga. Hukum, ya, kita bekerja sama dengan LBH. Ya di situ masyarakat bisa terkait dengan hukum, konsultasi, pembinaan, bahkan pendampingan. Nah, di situ ada juga. Ya, kemudian di kami juga ada tim reaksi cepat penanganan kedaruratan. Itu dari Bapak-bapak Linmas, PRW dengan dibina oleh Pak Babinsa, Pak Binamas. Alhamdulillah itu berjalan semua. Jadi ketika ada darurat, masyarakat butuh langsung tim gercep. Datang ke lokasi. Gerak cepat langsung gitu ya, menangani problem yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga di kami juga di fasilitas kelurahan juga memang kami tujukan untuk kepentingan di masyarakat. Misalnya di kami ada perpustakaan, kemudian ada panggung untuk anak-anak di situ bisa latihan menari, latihan silat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada taman bermain layak anak, di kami juga ada. Jadi anak-anak senang tuh bermain, begitu. Kemudian juga ada GOR, GSG ya, gedung serbaguna, di situ bisa digunakan untuk hajatan, untuk olahraga dan sebagainya. Jadi masyarakat datang ke kelurahan itu senang mereka. Kalau mereka udah senang, mereka ikut berpartisipasi. Betul. Begitu kira-kira harapannya. Jadi mereka juga bisa lebih merasakan bahwa kelurahan ini ada di tengah-tengah mereka, begitu kira-kira ya. Sama-sama dengan mereka untuk membangun masyarakat secara luas, tentunya ini untuk kesejahteraan masyarakat dan endingnya begitu Pak. Kan nggak sedikit Pak masyarakat juga yang merasa, misalnya ada sesuatu nih, gue harus kemana ya, saya harus kemana ya, gitu ya. Padahal kan di situ ada tingkatan desa dan juga kelurahan yang siap untuk membantu begitu ya Pak Kades, Pak Lurah. Baik. Nah untuk Desa Sodong Emas. Nah, ini kan slogannya emas ya? Betul. Pak Kades ya. Emas itu apa Pak? Singkatan atau ini memang? Sebenarnya tagline dari desa kami. Desa Sodong, Desa Emas. Singkatan Entrepreneur Mandiri Aman Sejahtera. Entrepreneur Mandiri Aman dan Sejahtera. Ini merupakan sebuah konsep pemberdayaan di Desa Sodong yang memang tumbuh, yang lahir dan tumbuh dari bawah, dari akar rumput. Yang kami gali dari napas-napas kearifan lokal yang ada di desa gitu. Kemudian ini
Desa Emas ini bisa juga digambarkan untuk menggambarkan sebuah peradaban desa yang dimana masyarakatnya bahagia, kemudian tempatnya menyenangkan, tempatnya menyehatkan, mencerdaskan, dan tentu membawa kepada ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, juga ini sebuah konsep yang memang memiliki kontribusi karena di mana desa ini merupakan cikal bakal berdirinya negara. Gitu. Desa adalah fondasi negeri, dan desa adalah pilar bangsa. Di mana desa-desa kalau berhasil mencapai sebuah kemakmuran, nah ini secara otomatis daerah atau kabupaten juga akan tercapai tujuannya. Kemudian juga Indonesia pada umumnya ini karena ada kurang lebih 76.000 desa di Indonesia. Jikalau desa-desanya berhasil, maka secara nasional pembangunan nasional itu akan berhasil. Indikatornya dari desa dulu justru ya, Pak Kades, Pak Lurah ya. Dari bawah dulu. Dari bawah dulu karena kan desa ini juga memperhatikan keluarga yang ada di masyarakat sekitar. Karena yang kan paling dekat dengan masyarakat. Ya, yang paling dekat dengan masyarakat. Skup dari keluarga itulah yang bisa mencerminkan kemajuan peradaban. Nah, untuk mencapai Desa Emas ini kita punya 5 gerbang atau gerakan membangun desa, 5 pintu gerbang. Gitu. Apa saja itu Pak Kades? Yang pertama adalah Gerak Anter. Gerak Anter. Nah, ini sesuai dengan ulah kebel teuin. Bahasa kearifan lokal kita kan. Bahasa Tangerang ya. Ini adalah singkatan dari Gerakan Bina Karakter. Gerakan Bina Karakter. Bina Karakter ini untuk mencapai, untuk mewujudkannya, kita mengadakan perpustakaan Cakrawala Desa Sodong, dan alhamdulillah sebelum lomba desa juga kita sudah meraih prestasi yang bagi kami luar biasa, juara tingkat provinsi perpustakaan Cakrawala, kemudian juga 4 besar di tingkat nasional. Nah, ini salah satu untuk membentuk karakter anak bangsa Sodong gitu. Nah, ini juga selain secara konvensional di perpustakaan juga kita melayani secara digital. Jadi warga desa yang usia remaja atau Gen Z lah yang sekarang itu kita siapkan itu untuk meminjam buku, membaca buku lewat cukup aplikasi lewat HP. Mereka bisa download aplikasinya dan cukup pinjam di HP saja, tidak perlu datang ke mengantri segala macam, langsung lewat gadget bisa pinjam buku. Betul. Gitu ya Pak Kades. Nah, itu juga ada PAUD, terus PAUD Padma, PAUD Desa. Kemudian juga melahirkan Gerak Anter ini Tikah Dong, gerakan petik berkah sampah Desa Sodong. Tikah Dong. Mengubah sampah menjadi rupiah. Mengubah sampah jadi rupiah. Para anggota Tikah Dong ini, warga tentunya, warga kita itu bisa menukar sampah menjadi buku tabungan, dan setiap saat mereka membutuhkannya bisa diuangkan. Kita kolaborasi juga untuk penanganan stunting juga ini, sampah itu bagi pengurus ada berapa persen, sekian persennya untuk menjadi orang tua asuh untuk menangani stunting, misalkan buat beli telurnya, susunya dan sebagainya. Nah itu. Lalu gerak agak banyak ini. Baru satu. Gerak semua ya. Gerak. Terus gerak bisa. Gerak bisa. Gerakan Bina Saudara. Karena di Sodong ini kita bisa lihat kemarin juga penyambutannya dari berbagai etnis dan agama kan gitu. Beragam budaya ada di sana. Beragam budaya, beragam agama. Ya, kita punya tempat ibadah 4 ibadah yang berdiri dan berdampingan dalam suasana damai dan rukun. Nah, ini salah satu potensi bagi kita untuk menunjukkan bahwa Desa Sodong miniaturnya Indonesia dengan keberagamannya merupakan kekuatan. Ya, artinya ini kita hidup bisa rukun walaupun berbeda-beda dan menjadi sebuah produk unggulan kita kan. Ya, siapa saja yang mau berkunjung tentang toleransi ya silakan datang ke Desa moderasi Sodong. Ya, moderasi beragama seperti itu. Yang ketiga ada Gerak
bagi, setelah bisa harus bagi-bagi itu. Oh gitu. Gerakan Bina Sinergi. Gerakan Bina Sinergi. Kami sadar bahwa pemerintahan desa tidak bekerja sendiri. Ada masyarakat yang harus kita rangkul, partisipasinya harus kita pastikan untuk ikut serta merencanakan pembangunan dan mengawasi pembangunan di desa. Kemudian kita juga punya supra desa di atasnya, seperti misalnya kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Kita sampaikan bahwa desa misalkan punya sebuah masalah atau tantangan, kita sampaikan kepada supra desa kita. Tentu nanti mereka akan mendengar, mereka akan merespon dan tentu akan membantu persoalan-persoalan yang ada di desa yang tidak bisa di-cover oleh desa. Kita dengan swasta, pihak swasta bersinergi, kita buktinya dengan PLN kita mendapatkan CSR-nya sehingga bisa mengembangkan eduwisata yang ada di desa kami. Eduwisata agrobisnis ini sesuai dengan temanya lomba desa sekarang. Yes, betul. Iya, ketahanan pangan, desa tangguh pangan menuju Indonesia ketahanan pangan nasional. Swasembada ya, swasembada pangan ya. Untuk ini kan memang dari Pak Presiden ya. Iya betul. Dari Pak Presiden itu Pak Presiden menginginkan stunting ini bisa benar-benar ditekan gitu ya, dan juga pangan kan melalui pangan juga ya kan, bisa swasembada pangan selaras dengan visi misi beliau. Betul, begitu. Bagaimana Pak di Desa Sodong mengenai itu Pak? Ya tentu ini kami sangat merespon dengan baik tentang program ketahanan pangan karena memang dari awal kita sudah konsen ke ketahanan pangan. Dan strategi kami dalam penanganan ketahanan pangan menjadi desa swasembada pangan ini melalui konsep eduwisata agrobisnis. Edu bisa beredukasi di Desa Sodong tentang bagaimana caranya menanam sampai ke pemasaran. Dan gitu. Ini menjadi bukan hanya wisata, gitu. Bukan hanya mengunjung wisatanya, tetapi ada edukasinya. Gitu. Kita perkenalkan dengan para petani yang ada di eduwisata tersebut, ini cara nanam cabai nih. Anak sekarang kalau kita perhatikan nggak tau taunya saus aja. Udah jadi aja barangnya. Udah jadi aja, nggak tahu prosesnya seperti apa. Iya. Gitu Pak. Yang keempat nih setelah gerak bagi ada gerak gerakan bina dana. Nah, kita harus agar dana-dana yang ada di desa maupun yang datang ke desa melalui CSR itu harus kita manajemen dengan baik agar sesuai dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Karena kan memang untuk masyarakat ya Pak Kades. Yang terakhir Gera Panggulan. Gerakan bina produk unggulan. One person, one product, one village, one product. Satu desa wajib harus memiliki produk unggulan. Nih bagi kami ya wajib ya itu. Bukan hanya satu sebetulnya kita. Ada eduwisata agrobisnis produk unggulan kita, kemudian eduwisata religi. Nah, bagi wisatawan yang senang berbudaya tentang budaya itu bisa ke Desa Sodong. Banyak loh Handetolan. Ke Masjid Agung. Ada 4 spot, ada 5 spot. Masjid Agung, Kelenteng miliknya umat Konghucu. Kemudian Wihara milik umat Buddha, kemudian Pura milik umat Hindu. Yang terakhir spotnya setelah berkeliling mengunjungi spot-spot eduwisata religi tersebut, terakhir di eduwisata agrobisnis. Nah, bisa metik sendiri tuh panenan. Itu lokasinya ada yang di sebelum Vihara apa Pura tuh Pak? Ya, agrobisnis itu, yang dekat Pura ya? Sebelum Pura tuh. Itu keren banget sih emang ya. Iya, ini mudah-mudahan bisa berkembang, tumbuh menjadi wisata, eduwisata yang bisa mendapatkan income bagi pendapatan asli desa, kemudian juga bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar. Mereka bisa berdagang di situ, UMKM kita bisa perkenalkan. Karena sesuai dengan tagline tadi, Mas Entrepreneur ya. Sodong emas menuju Indonesia emas. Ini cakep banget. Pas korelasinya sama. Jangan-jangan Pak Prabowo ini minta saran ke Pak Kades gitu ya? Apa kira-kira? Dalam mimpi. Dalam mimpi Indonesia emas. Baik Pak Lurah, Pak Kades, kita break sejenak ya. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan mengenai juara di lomba Kades, maksud kami desa dan kelurahan ya untuk tingkat
Provinsi Banten. Sesaat lagi untuk Anda di Tangerang Radio. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Tangerang Radio 91 FM. Masih bersama Kelurahan Kadu Agung dan Desa Sodong yang langsung bersama dengan Lurah dan Kadesnya Handetolan. Pak Lurah, kalau tadi kan Pak Kades Sodong itu punya banyak ini ya kegiatan begitu di desanya. Yaitu inovasi-inovasinya adalah gerak-gerak kabeh ya Pak. Gegeraan pokoknya mah ulah kebel-kebel gitu ya Pak Kades kudu gegeraan. Nah kalau di Kelurahan Kadu Agung sendiri selain inovasi administrasi ke masyarakatnya, fasilitas untuk masyarakatnya, ada apa lagi Pak Lurah? Baik, memang tadi luar biasa ya dari Pak Kades Sodong. Sudah sangat mengeksplor mengenai Sodong ini dan saya rasa semua programnya itu sangat baik dan bermanfaat buat masyarakat. Ya, tentunya ini juga sama di Kelurahan Kadu Agung. Ya, kami itu kelurahan ibu kota yang berupaya swasembada kan gitu kira-kira sesuai dengan tema tadi Pak Kades Sodong sampaikan. Ya, jadi kelurahan ibu kota itu bagaimana gambaran ibu kota yang sesungguhnya yang modern, cepat begitu kan. Canggih, pelayanan cepat dan lain sebagainya. Ya, namun di ibu kota ini juga kita berupaya swasembada. Ya, nanti kalau misalnya ibu kota gambaran kita adalah Jakarta misalnya, Tokyo, Seoul dan lain sebagainya yang serba modern. Tapi di Kadu Agung masih sangat luar biasa terkait dengan kearifan lokal, gotong royong di masyarakat. Masih mempertahankan kearifan lokal ya. Gotong royong di masyarakat. Dan upaya-upaya di masyarakat yang terkait dengan ketahanan pangan tentunya sangat banyak di Kadu Agung. Bahkan juga ada beberapa spot-spot yang kita namakan dengan kampung pemberdayaan. Kampung pemberdayaan masyarakat itu kami tersentral di 4 lokasi. Ya, karena di kami ada 4 RW dan 4-4-nya mempunyai kampung pemberdayaan. Begitu yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mereka melakukan aktivitas pertanian, perikanan, mulai dari penyiapan lahan, kemudian pembibitan sampai dengan pengolahan hasil panen. Di dalam dari awal sampai pengolahannya pun diperhatikan ya. Kemudian juga di dalamnya juga terintegrasi dengan berbagai pihak ya. Di dalamnya kita ada pembinaan, pelatihan, kemudian juga ada edukasinya terkait dengan tadi Pak Kades Sodong Eduwisata. Anak-anak juga sering ke lokasi-lokasi tersebut untuk mendapatkan edukasi terkait dengan bagaimana cara kita merawat alam, kemudian bagaimana kita harus swasembada begitu kan supaya tidak tergantung terhadap pasar. Betul. Kita siapkan semuanya sendiri dari rumah. Ya. Di luar itu juga kami ada gerakan-gerakan di masyarakat yang unik, salah satunya adalah gerakan pepelakan dan cocokan. Begitu. Pepelakan dan cocokan. Iya, pepelakan itu artinya menanam. Iya, menanam. Menanam sayuran, menanam apa aja, buah dan lain sebagainya lah. Cocokannya apa nih Pak Lurah? Cocokan itu artinya adalah hewan ya. Kita memelihara hewan gitu ya. Ada ayam misalnya, kambing, bebek ya, tentunya itu untuk upaya ketahanan pangan dari rumah kan gitu kan. Kayak misalnya ayam dia menghasilkan telurnya bisa buat dikonsumsi dan sebagainya. Kemudian kita menanam sayurannya bisa kita makan gitu. Jadi nggak perlu beli. Betul. Begitu. Itulah ketahanan pangan yang sesungguhnya sebetulnya. Ketahanan pangan dari rumah. Jadi kita nggak perlu dengan pasar kan begitu. Cukup dari rumah saja semua sudah tersedia. Ya, kemudian juga di kampung-kampung pemberdayaan kami itu mungkin Mas Andri bisa nanti kaget kalau ngelihat ini di ibu kota ternyata ada spot seperti ini begitu ya. Oh ya, beda gitu Pak vibes-nya. Vibes-nya beda seperti bukan di Tangerang gitu. Oh ya? Iya. Itu di mana Pak? Kami ada kampung budidaya ikan Sumur Tengah Berkah namanya. Kampung budidaya Sumur Tengah Berkah. Sumur Tengah Berkah. Ya, di situ ada mata air namanya Sumur Tengah dan itu dipertahankan oleh masyarakat dan sumber airnya nggak pernah berhenti. Oh ya? Begitu. Di sana ada 13 kolam besar-besar sekali begitu ya. Di sana ada pemberdayaan masyarakat, mereka menanam ikan gitu ya, memelihara, kemudian juga itu suasananya sangat sejuk begitu. Beda dan sejuk ya. Itu salah satunya ya. Oke. Itu kami juga. Itu di kampung mana Pak? Di
dari kelurahan lewat terus ke belakang kolam renang, tahu? Kolam renang, oke, ya. Terus ke belakang lagi. Oh. Ke belakang lagi. Dulu pernah ngeliwat Pak sama salah satu warga Bapak. Siap. Pak Guru Uron. Oke, iya. Tahu ya Pak ya? Tokoh juga di kami. Tokoh ya. Iya, pernah diajak ngeliwat dan siaran bareng di sana. Itu masih jauh lagi Pak? Apa beda tempat? Dekat sih. Oh, dekat situ ya. Iya. Oke. Kan tadi baru 1 ya. Kemudian yang 3 lagi nih, tanggung, karena tadi Pak Kades Sodong 5 betul, ya. 5. Betul. Gegeraan. Kami 4 aja cukup gitu kan. Ada 4. Oke. Gimana Pak Ketua? Iya, bagus. Iya. 4 sama 5 kan 9. Siapa tahu bisa, Gitu ya. bisa Angka kolaborasi. bagus. Nah, itu 9. Angka sempurna. Iya. Angka sempurna 9. Tadi 1 kampung budidaya ikan Sumur Tengah Berkah. Kemudian yang kedua adalah kampung pemberdayaan Agradipa Kadu Agung. Agradipa. Agradipa Kadu Agung. Oke. Itu terletak di RW 03. Ya, di sana juga sama, ada kelompok wanita tani, ada kelompok-kelompok masyarakat. Mereka melakukan aktivitas yang tadi wisata itu adanya juga di situ. Ya, jadi anak-anak TK, anak-anak SD dia bisa berkunjung ke situ untuk mendapatkan edukasi pertanian, kira-kira begitu. Iya, daripada harus ke jauh-jauh ya. Betul. Teman-teman PAUD atau sekolah ya kan, betul. di sekitaran Kelurahan Kadu Agung juga ada tempat untuk edukasi seperti itu ya. Oke. Ya. Yang ketiga kita ada kampung pemberdayaan RW 04. Ya, di situ vibes-nya itu kampung rambutan, banyak pohon-pohon rambutan besar-besar gitu kan. Cuma di dalamnya juga banyak spot-spot pertanian, lahan warga tidak begitu besar memang, cuma diolah oleh warga begitu. Ya. Oke, diberdayakan oleh warga. Kaget juga kalau Mas Andi datang ke sana. Pasti. Rambutan semua Pak? Rambutan. Waduh. Kan entitas Kabupaten Tangerang juga kan rambutan. Parakan ya? Parakan. Pulang-pulang gitu. batuk nggak nih kira-kira? Aman. Banyak ya? Iya. Oke. Yang terakhir, yang keempat, kita ada namanya kelompok tani Kiara. Poktan Kiara. Nah, ini di belakang kantor Pemda nih. Di sini. Ya, di situ memang untuk sekarang dia ada padi ya. Padi yang sudah sangat hijau begitu. Tapi sebelum padi itu mereka banyak tuh pernah nanam melon, kemudian kacang panjang, jagung dan lain sebagainya. Cuman sekarang nih lagi padi nih musimnya. Oh iya. Begitu. Ya, itu 4 tempat ya. Jadi Kelurahan Kadu Agung ini secara geografis Mas Andi sangat strategis. Ya, kenapa? Karena kita ingin suatu masyarakat datang ke wilayah kita, ke kelurahan kita, itu tentunya butuh effort yang luar biasa. Ya. Namun di Kadu Agung, saya rasa hampir sebagian masyarakat, apalagi masyarakat Kabupaten Tangerang, pernah ke Kadu Agung, Mas. Iya. Ya, kemana? Ke alun-alun Pemda. Betul. Ya kan. Pelayanan ke gedung Dukcapil misalnya. Kemudian olahraga di Pemda. Iya. Ya, itu sudah menjadi bagian masyarakat dari... itu bagian dari masyarakat, mereka berrekreasi, berolahraga dan sebagainya di lingkungan Pemda, begitu. Jadi rame. Ya. Nah, kami kampung pemberdayaan ini karena ruhnya dari masyarakat dari bawah begitu, kami ingin ke depan lebih maju. Ya, dengan cara apa? Memindahkan market yang udah ada. Oke. Dari Pemda, tinggal jalan sedikit begitu kan, effort sedikit, dia bisa datang ke kampung pemberdayaan dan bisa merasakan suasana yang baru begitu. Dan tidak hanya 1, ada 4 ya? Begitu. Ada 4. Jadi inilah upaya kami supaya apa? Supaya tercipta tentunya ekonomi, pergerakan ekonomi dan juga endingnya tentunya kesejahteraan masyarakat, kira-kira begitu. Baik, dan sekali lagi ya Handai Tolan, tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh. Karena sekarang mungkin bukan hanya di Kelurahan Kadu Agung dan juga Desa Sodong. Juga bisa, ya. Betul, bisa. Dan di desa dan kelurahan sekabupaten Tangerang pun punya banyak inovasi tentunya untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Betul, jadi dari pertanian nanti ke pariwisata. Betul. Pertanian dan pariwisata jadi opsi nih Mas. Ya kan kita kadang industri terus kan, nggak ada opsi kan. Tapi kita bikin baru pertanian, pariwisata, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu kan, dieksplor, dia berkegiatan yang lebih positif sehingga tidak terfokus ke industri aja begitu kan, ke pabrik dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ada opsi lain. Iya, pertanian dan juga pariwisata ini bisa jadi nilai ekonomi juga ya, kalau dikelola dengan baik dan sudah disediakan juga oleh pemerintah kelurahan maupun pemerintahan desa. Baik, berikutnya Pak Lurah, Pak Kades. Siap. Untuk persiapan ke regional 2 ya Pak Lurah ya, regional 2 tingkat nasional ini seperti apa untuk Desa Sodong dulu? Iya, kita persiapannya tentu semangat yang kuat. Oh, itu dulu ya, itu, Pak Kades ya, semangat dulu ya. Penting itu, semangat tim yang sangat solid. Kita harus punya super tim.
Karena tadi disampaikan Pak Lurah Kaduagung, ini bukan lomba kelurahan, juga bukan lomba lurah dan juga kades, tapi lomba desa. Artinya yang terlibat di situ adalah masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Tentu yang paling penting dalam berkompetisi atau lomba ini adalah semangat, pantang menyerah, semangat jangan dulu, pernah lemah dan menyerah. Waduh, harus dong. Ciku Farah. Mual oyak. Pokoknya itu semangat. Iya. Sanajan tekuat begadang ge, yang penting semangat dulu. Iya, pokoknya mah itu kalau kita dipercaya, amun percaya. Ulah cangcaya, lamun dipercaya ulah codekah. Oh, kata Pak Camat Tiga Raksa itu. Kata Pak Cucu. Nah, ini juga kata Pak Cucu tadi ini ya, dapat undangan dari Pak Presiden nanti di bulan Agustus. Tapi masih belum ya Pak ya? Belum tahu juga, kita baru pertama kali soalnya nih. Wah, nggak tahu nih. Yang dapat undangan itu biasanya yang 3 besar tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Oke. Yang pasti kita menyampaikan kepada rekan-rekan tim di desa, ya tentu hampir sama dengan Pak Lurah Kaduagung, bahwa berkompetisi ini kita memang ingin menjadi yang terbaik. Betul. Pastinya. Menjadi hebat. Tetapi menjadi hebat bukan berarti untuk melumpuhkan atau mengalahkan yang lain. Oh iya, tetapi betul. ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan gitu. Jadi kita bekerja, berjuang untuk mengangkat citra nama baik desa, kabupaten. Ini adalah sebuah prinsip berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Amin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Yang penting usahanya dulu. Betul. Jadi Mas Andri, terkait dengan juara itu nomor 17. Nomor 17. Itu kata Pak Bupati. Oh ya? Iya, dan kami juga menerapkan itu, sama juga nomor 17 Pak juara itu. Jadi yang paling penting adalah tadi sama sepakat dengan Pak Kades Odong, bagaimana ini menjadi bermanfaat buat masyarakat dan warga tentunya. Ya karena tentunya dari kompetisi itu kan ada pemenang, ada yang juara 1, juara 2 begitu kan dan lain sebagainya. Ya, tapi bukan itu sebenarnya, bonus saja. Bonus. Kompetisi ini juara itu ya Pak Kades Odong. Tapi bagaimana kita menumbuhkan semangat kolaborasi, gotong royong dan juga kebermanfaatan buat masyarakat ya. Karena alhamdulillah berkat adanya lomba ini ya Pak Kades ya. Kita tentunya di masyarakat banyak sekali signifikan pembangunan, kemudian orang yang belum tahu akhirnya jadi tahu begitu kan, dan mereka berkunjung dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi manfaat dan berkah buat masyarakat tentunya begitu. Ya karena kami bukan hanya dari kelurahan atau desa tentunya, tapi juga membawa Kecamatan Tiga Raksa, kemudian Kabupaten Tangerang, bahkan sekarang alhamdulillah kita sudah membawa Provinsi Banten ya Pak Kades ya, supaya bisa dieksplor lebih jauh, supaya bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas kepada masyarakat secara umum. Kira-kira begitu. Sekalian Pak Lurah, mungkin ada closing statement untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mendukung lomba desa dan kelurahan tingkat nasional nanti ya, regional 2 mewakili Provinsi Banten. Monggo dari Pak Lurah dulu. Baik, terima kasih. Tentunya kami yang pertama mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak ya, mulai dari pimpinan, Pak Bupati, Ibu Wakil, Pak Sekda, para kepala OPD, kemudian Pak Camat dari Puskesmas, termasuk perangkat lembaga-lembaga yang ada di kami, perangkat kelurahan, kemudian RT RW, LPMK, Karang Taruna, kelompok-kelompok masyarakat, para tokoh dan seluruh masyarakat Kelurahan Kaduagung dan Kecamatan Tiga Raksa dan Kabupaten Tangerang secara umum. Begitu, tentunya kami berharap ini menjadi upaya yang maksimal, tidak sia-sia begitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah dan manfaat buat masyarakat. Amin. Gitu. Karena outputnya sekali lagi juara mah nomor ke-17 begitu. Tapi bagaimana ini bisa berdampak langsung ke masyarakat. Oke, Pak Kades monggo silakan. Pertama mengucapkan terima kasih pada pimpinan jajaran kabupaten, seluruh OPD yang sangat all out mendukung kami, perhatian, dan sehingga kami menjadi semangat, menjadi fight like tiger dan win like champion. Waduh, setelah perhatian dari pemerintahan daerah yang luar biasa, kami bertempur layaknya tiger dan tentu saja menjadi juara layaknya
champion. Kan gitu. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh lapisan masyarakat Desa Sodong, masyarakat tercinta. Prestasi ini tidak lepas dari kontribusi dan sinergi bersama tentunya. Perangkat desa yang sigap dalam tata kelola dan pelayanan publik, kemudian Binamas, Babinsa yang menjaga kondisivitas dan keamanan desa, BPD, LPM, Karang Taruna yang aktif menciptakan inovasi dan visi pembangunan serta tumpuan dalam perencanaan perencanaan pembangunan desa, BUMDes Emas Sodong, Kopdes Merah Putih, penggerak ekonomi desa yang kreatif, RT dan RW serta Linmas yang menjadi ujung tombak pelaporan dan respon cepat, Perpustakaan Cakrawala, Bank Sampah, Tikah Dong, Faud Fatma, Kader Posyandu, PKK dan kelompok wanita tani Gerabuka menjadi mitra dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Dan tentu saja para tokoh kami, tokoh masyarakat dan pemuka agama Muslim, Hindu, Konghucu, Buddha, terima kasih atas peran aktif dalam menjunjung nilai kerukunan dan seluruh warga tentunya ya. Saya kira itu yang bisa luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi biar kita makin semangat bersama dengan kelurahan dan desa yang sangat inovatif dan juga kreatif, Handetolan. Ini sangat-sangat bisa menjadi inspirasi juga loh Pak Lurah, Pak Kades. Dan dengan kolaborasi ini juga siapa tahu ke depannya bisa saling bersinergi ya Pak Lurah. Pasti itu. Iya. Pasti. Karena ini sejarah baru. Oh ya? Konon katanya begitu. Ya, jadi Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa, desa kelurahan itu ya bersama-sama nih. Wah, mewakili provinsi ya. Kawin apa? Dua the winner ya. Oh iya, benar. Dikawinin nih. Dikawinin buat mewakili provinsi ke tingkat nasional. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Lurah, Pak Kades. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya outputnya untuk masyarakat, kelurahan Kadu Agung dan juga Desa Sodong. Pak Yusuf, Pak Doni, terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Radio 91 FM.